Nah, pengawal pribadi juga ngapain sih? Sampai ke tempat duduk pendukung di belakang calon. Urusannya apa coba? Membawakan tisu atau ballpoint atau kertas atau minum itu loh. Kan bisa dititipkan ke para pendukungnya itu, para relawannya. Yang jelas, pengawal yang duduk di belakang kandidat itu hanya ada di kubu 02, Prabowo Gibran. Ya selama ini masyarakat sudah tahu, yang lain hanya mengantar aja, lantas mengambil posisi duduk di luar rombongan pendukung inti. Itu memang pengawal yang sopan, punya etika. Halo, ketemu lagi dengan Ngompol, ngopini politik bersama Om Begawan. Ini Om Begawan denger-denger ini, KPU mengumumkan akan membatasi pengawal pribadi yang bisa mendampingi capres-cawapres hingga masuk ke ruang debat KPU. Nah, pernyataan tersebut disampaikan Pak Agus Melas itu, salah satu komisioner KPU. Walalah, Pak. Besok itu sudah debat keempat loh, kenapa baru diatur sekarang? Ini kerjaannya KPU ngopo loh. Mau bagaimanapun, tempat debat itu sudah diatur, harusnya sudah dijaga dan diamankan oleh KPU. Lah KPU juga pasti sudah komunikasi toh sama semua tim capres cawapres. Beberapa orang yang datang, berapa mobilnya yang mengawal, berapa pengawal untuk satu capres dan cawapresnya. Lah pada 3 debat sebelumnya gimana? Apa ora diatur? Ini nyambut gawe apa ora di KPU ini? Lah para pengawal pada ngeyel loh. Iya toh. Lah Om Begawan sih bisa menduga pengawal siapa yang paling ngeyel itu. Mereka itu diatur buat ngatur arus rombongan capres cawapres datang dan pulang. Ini bukan perkara gampang loh kita Nah, bila rombongan terlalu besar kan repot ini. Mikirin harus gerudak-geruduk begitu sana kemari. Justru bila terlalu banyak, Paspam atau pasukan pengamanan KPU sulit mengidentifikasi orang. Siapa-siapa yang ada di rombongan kan. Makanya diatur gimana gak berbarengan, gak tempuk gitu loh bahasa Jawanya itu. Gak bersamaan bahasa Indonesianya. Bisa rawan gesekan soalnya. Wah ini kontestasi lawan politik kaya perang. Lah pas debat ketiga aja ada pendukung Prabowo yang ngata-ngatain Pak Anies. Iya tuh, mulai kelihatannya ya teriak gitu loh. Dengan sebutan buang. Mau tak lanjutin gak enak itu. Ngomong harus tahu lah kata-katanya apa tuh. Yang pasti bukan bangkotan atau Bang Jali apalagi bangkrut. Dan itu tidak masuk kategori makian itu. Kalau yang Bang Jali itu perasaan kok sekarang mulut pendukung di lingkaran dekat capres itu malah capres Tutuk juga pada reget. Tutuk tahu mulut ini pada kotor, kotor gitu ya. Bilang bangsat lah gitu. Lalu goblok dan dasmu. Lambok sebelum dan sesudah debat itu diwajibkan cuci mulut dulu. Benar kotor tuh omongannya tuh. Jadi nggak bablas membahas kubu lawan, kotorannya ikut keluar dari mulut ini. Para pendukung capres cawapres, dan kita tahu mulut-mulut siapa itu pendukung siapa tuh yang kotor-kotor itu. Nah kembali soal Walpri, pengawal pribadi yang mau dibatasi itu, ya caranya gimana yang mau mereka lakukan? Kalau nggak paham strategi mengkomunikasikan pembatasan pengawal, ya KPU juga bakal gagal membatasi lagi. Namun teori tak. Sepengetahuan umum, pengawal di KPU itu kan security biasa, satpam biasa. Dan pas debat mungkin dapat bantuan pengamanan dari Polda Metro Jaya. Mungkin. Lah masalahnya pengaman Polda itu secara kepangkatan mungkin hampir sama dengan para pengawal capres dan cawapres. Mungkin malah lebih tinggi mereka. Masalahnya di kandidat Prabowo Gibran. Yang mau diatur tuh mantan jenderal bintang 3 loh di pundaknya itu. Yang salah satu pengawalnya bernama Teddy itu pangkatnya mayor. Mayor itu mawar 1 di pundak itu. Nah lalu pengawalnya Gibran itu kan bener-bener pas pampres beneran. Lah kan dia kan masih anak presiden.
Secara undang-undang, secara senioritas pengawalnya Gibran itu pasti grade A. Iya no, pengawal-pengawal terbaik. Nah, ini siapa yang berani melarang-larang dia? Lah pangkat saja kalah. KPU mestinya komunikasi sama dan Pas Pampres, sama Kapolri dan Panglima TNI harusnya. Kan secara kelembagaan KPU itu kan tingkatnya nasional. Penggede ini tingkat nasional ya, Kapolri ya harusnya sama itu. Ya minimal KSAD lah itu. Soalnya mereka yang punya pasukan pengamanan. Nah, jelaskan bila KPU punya pengamanan yang sudah mumpuni. Misalnya ada di ring 1, ada ring 2 dan ring 3 misalnya. Dibagi ID. Siapa saja yang bisa mengakses itu semua. Pasti KPU sudah bisa mengatur. Paslon capres dan cawapres gak perlu menjajah. Dikawal sampai panggung debat itu nggak perlu sebenarnya. Jadi pengawalan dari KPU itu sudah cukup aman Indonesia. Siapa yang berani berbuat jahat atau membahayakan ajang pilpres? Soalnya mereka ya pasti mensterilkan tempat debat otomatis tuh. Ini tingkat nasional loh. Masalah negara sembrono. Untuk debat keempat kan bakal diadakan di Jakarta Convention Hall. Masuk ke lokasi debat juga melewati beberapa pintu metal detektor. Nggawa macam-macam unin. Bahkan konangan kalau mau aneh-aneh lah, kayak pintu tanpa daun itu. Kalau kita ngantongi logam bakal bunyi. Konangan itu loh. Pengawal pribadi juga ngapain sih? Sampai ke tempat duduk pendukung di belakang calon. Urusannya apa coba? Membawakan tisu atau ballpoint atau kertas atau minum itu loh. Kan bisa dititipkan ke para pendukungnya itu, para relawannya. Yang jelas pengawal yang duduk di belakang kandidat itu hanya ada di kubu 02 Prabowo Gibran. Ya selama ini masyarakat sudah tahu, yang lain hanya mengantar aja, lantas mengambil posisi duduk di luar rombongan pendukung inti. Itu memang pengawal yang sopan, punya etika. Lah pas debat pertama kemarin itu, Mayor Teddy sampai memakai kostum yang sama dengan tim sukses loh. Orang ketok itu, menyamar itu loh. Padahal namanya TNI Polri mestinya netral, enggak boleh loh. Setelah itu baru pakaiannya beda. Nah di sini KPU tegas saja. Dikawal itu boleh, sampai tempat duduk ya nggak apa-apa. Masalahnya mereka mestinya setelah itu ya nyingkir tahu. Keluar dari rombongan itu. Ngapain tetap duduk di belakang para kandidat? Memangnya mereka tuh ngerti materi-materi debat. Kan soal materi sudah ada tim yang membisiki dan Pas Pampres pengawal para kandidat itu kan nggak ada kaitannya sama sekali dengan materi, dengan perdebatan debat capres itu nggak ada. Nah di tempat debat itu juga nggak sembarangan orang bisa masuk loh. Wartawan saja diatur, dibatasi. Berapa orang yang bisa akses? Masyarakat biasa nggak akan bisa nembus pengamanan. Wong penjagaannya ketat ra umum. Neng omah nonton di TV podo. Lah dulu itu tahun 2019 atau 2009 itu pas debat itu zamannya Pak BY itu. Mau bagaimanapun Pak BY sama Pak Jokowi juga masih presiden waktu itu. Incumbent tahun 2009 Pak SBY, tahun 2019 Pak Jokowi. Lah apa pengawal presiden sampai duduk di belakang mereka berdua? Oh ya enggak lah. Ya percayalah. Soal keamanan nggak akan ada orang berani nekat bertindak di luar nalar. Sebenci-bencinya orang nggak bakal di tempat yang sudah dijaga seketat itu. Apalagi di masalah negara. Nasional ini tingkatnya. Lagian bila ada orang nekat, memang yang lain bakal diem aja. Ya enggak, ya tidak. Sehingga keamanan diri para kandidat dijamin dan nggak ada kejadian apapun selama ya aman aja, jangan takut. Waktu kampanye di berbagai wilayah hanya Pak Anies yang pernah mengalami kejadian tidak mengenakan. Itu pun dugaan Om Bugawan hanya karena desak-desakan saja. Makanya kesannya kayak memukul atau menempeleng, padahal mau nyolek pipi itu. Oh ya, dulu Gibran juga pernah itu. Tetapi dicium pipinya sama laki-laki. Brengosen tuh. Jauh hari sebelum kampanye, sebelum nyawapres itu,
Pernah itu dicium sama laki-laki berkumis dulu. Diambung kalau bahasa Jawanya itu. Dan itu kok ya nekat gitu loh. Di tempat debat, gimana mau aneh-aneh? Oh, enggak bisa. Mau mendekat saja masih dilihatin banyak pengawal dan pendukungnya. Oh, dipentelengi itu kalau bahasa Jawanya itu. Jika bukan siapa-siapa, pengawal bakal menjaga. Makanya enggak terlalu perlulah sampai kepikiran atau takut ada yang nekat. Enggak mungkin. Susah ada orang nekat mau mencelakakan capres maupun cawapres yang sedang berdebat. Pengawalnya saja pada sangar-sangar. Tahu sangar-sangar, medeni itu. Dan mereka sigap, sudah terlatih. Percayalah, pas pampres itu dilatih bukan hanya pada tindakan yang membahayakan orang yang dijaga. Mereka juga dilatih melihat mimik muka. Mana yang punya potensi berbahaya dan mana yang tidak. Juga gerak-geriknya itu bisa dipelajari apakah ini bisa mencelakakan atau tidak. Atau gerakan tubuh yang mencurigakan. Pasti pas pampres sigap mengamankan. Nah, dari standar pengawalan, jumlahnya kan lumayan banyak. Satu tim itu jumlahnya 37 orang kalau nggak salah. 9 orang itu pengawal pribadi dan ajudan capres dan istri, perwira penghubung, dan 21 orang berbagai atas pengawal pribadi, pengaman dan penyelamatan, maupun tenaga medis lah sih. Nah, sisanya yang 7 orang pengamanan lalu lintas kalau mau ke bepergian. Kan nggak mungkin semua ngebyuk ke lokasi debat itu. Bayangkan itu. Paling ya pengawal pribadi atau pengawal serta ajudannya yang di ruang debat. Itu saja idealnya mengantarkan sampai duduk tok, lalu mengamati situasi sekitar lalu pergi itu. Tak perlu memaksa harus duduk di belakang kandidat harusnya. Para pengawal pribadi itu. Nah, para kandidat juga bukan para manula yang sudah tidak bisa apa-apa loh. Atau bila ada potensi yang membahayakan dirinya, terus meneng bahaya, ya kan enggak. Kecuali yang satu, yang benar-benar sudah lansia itu. Jadi beneran ini, KPU berani tegas membatasi para pengawal capres dan cawapres. Bener ini, masyarakat menunggu loh ini. Ya ini harusnya khususnya pengawal Prabowo Gibran yang harus dibatasi. Tapi Om Begawan sih ora yakin. Ini pendapatnya Om Begawan loh. Pendapat ngompol, ngopini politik. Ya, itulah. Sampai jumpa. Salam Begawan.